Bendahara Mendaka. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jatiyawana dekat Bahadia tentang Bendahara Mendaka. Awal kerangka cerita. Sang Buddha mengunjungi Bendahara Mendaka. Ketika sang guru berjalan melewati wilayah negeri Anggutara, beliau mencermati bahwa kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kesucian Sotapanna dimiliki oleh Bendahara Mendaka, istrinya, Canda Paduma, putranya Bendahara Dhananjaya, menantunya Sumana Dewi, cucu perempuannya Wisakha, dan budaknya Puna. Setelah melakukan pengamatan ini, beliau melanjutkan perjalanan menuju kota Bahadia dan berdiam di Jatiyawana. Bendahara Mendaka mendengar kabar bahwa sang guru telah tiba. Akan tetapi, dari manakah asal mula nama Bendahara Mendaka? Selingan Bendahara Mendaka dan Domba Emas. Kisah ini bermula di belakang rumahnya di sebuah pekarangan yang memiliki luas 8 karisa, tempat berjingkraknya beberapa ekor domba emas yang berbadan sebesar gajah, kuda, ataupun sapi yang sedang mengeruk tanah dan saling berdesakan. Setiap kali ia membutuhkan kain, selimut, emas batangan, logam emas, dan sebagainya, ia akan menaruh gundukan benang 5 warna ke dalam mulut mereka. Dan ketika ia mengeluarkan gundukan benang dari seekor domba, maka dari dalam mulut domba itu akan keluar mentega cair, minyak, madu, sari gula, kain, selimut, emas batangan, dan logam emas yang mencukupi kebutuhan semua penghuni Jambudwipa. Inilah sebabnya ia dikenal sebagai Bendahara Mendaka. Namun, apa sajakah perbuatannya di masa lampau? Kisah masa lampau. Penyebab Bendahara Mendaka memiliki domba keemasan. Pada masa Buddha Wipasi, ia adalah keponakan dari seorang perumah tangga bernama Awaroja, dan ia sendiri juga bernama Awaroja, mengambil nama pamannya. Sang paman sedang membangun sebuah gandha kuti untuk sang guru, dan sang keponakan pergi menemui pamannya dan berkata kepadanya, "Paman, mari kita berdua membangun gandha kuti bersama-sama." Namun pamannya menolak untuk melakukannya dengan berkata kepadanya, "Saya lebih memilih untuk tidak bekerja sama dengan orang lain dan sendiri membangun gandha kuti tanpa bantuan orang lain." Lalu sang keponakan berpikir, seketika setelah gandha kuti dibangun di sini, sebuah kandang gajah juga harus dibangun di sana. Kemudian ia pun memerintahkan untuk membawa bahan bangunan dari hutan dan membangun sebuah tiang yang dilapisi dengan emas, dan tiang lainnya yang dilapisi dengan perak serta permata. Dengan cara yang sama, semua tiang dilapisi dengan emas, perak, dan permata. Dengan cara yang sama, tiang penyangga, pintu, jendela, penyangga atap, dan ubin dilapisi dengan emas, perak, dan permata. Demikianlah di seberang gandha kuti, ia membangun sebuah kandang gajah untuk sang Tathagata dengan menggunakan 7 jenis batu permata. Di atas kandang gajah terdapat sebuah kendi yang terbuat dari emas padat dan puncak menara yang terbuat dari batu karang. Ia membangun sebuah pavilion berpermata di bagian tengah kandang gajah, dan di bawahnya ia letakkan tahta dhamma berkaki emas padat
dan memiliki 4 penyangga yang juga terbuat dari emas padat. Selain itu, ia menempa 4 domba emas dan menaruhnya di bawah kaki tahta, dan 2 domba emas yang ditaruhnya di penyangga tahta, dan 6 domba emas yang ditaruhnya mengelilingi paviliun. Bagian bawah tahta dama diberikan jahitan kawat, bagian tengahnya diberikan jahitan emas, dan bagian atasnya diberikan jahitan perak. Bagian punggung tahta itu terbuat dari kayu cendana. Ketika ia telah selesai mengerjakan kandang gajah itu, ia mengadakan pesta peresmian kandang tersebut, mengundang sang guru bersama 680.000 bikhu, memberikan derma selama 4 bulan, memberikan jubah kepada setiap samanera yang jumlahnya mencapai 100.000 keping uang. Setelah melakukan kebajikan ini pada masa Buddha Vipassi, ia meninggal, dan setelah menjalani kelahiran kembali di alam dewa dan alam manusia, pada kehidupan ini ia terlahir kembali di Benares di rumah seorang bendahara kaya yang kemudian dikenal sebagai Bendahara Benares. Kisah masa lampau penyebab Bendahara Mandaka dan keluarganya memiliki kesaktian. Suatu hari, ketika ia sedang dalam perjalanan untuk melayani kebutuhan raja, ia berjumpa dengan pendeta kerajaan dan berkata kepadanya, "Guru, apakah Anda sedang meramalkan bintang?" "Saya memang sedang meramalkan bintang. Apalagi yang harus kita lakukan?" "Kalau begitu, beritahukanlah saya bagaimana keadaan kerajaan kelak." "Beberapa bencana akan terjadi." "Bencana apakah itu?" "Bendahara kelaparan akan terjadi." "Kapankah itu?" 3 tahun lagi." Tatkala bendahara mendengar hal ini, ia menanam lebih banyak benih daripada sebelumnya, menghabiskan seluruh hartanya untuk membeli beras, membangun 250 lumbung padi, mengisi seluruh lumbung padi dengan beras, dan ketika lumbung padi telah terisi penuh, ia mengisinya ke dalam peralatan makan dan kendi lain, dan membuang sisanya di atas tanah dan menguburnya ke dalam sebuah lubang. Barang yang tersisa ia campurkan dengan tanah liat dan digunakan sebagai perekat dinding. Hingga saat kelaparan datang melanda, ia menggunakan beras yang telah disimpannya. Dan ketika beras yang disimpannya di dalam lumbung padi, peralatan makan dan kendi lain telah habis, ia memanggil para pengikutnya dan berkata kepada mereka, "Teman-teman tercinta, pergilah ke gunung dan dapatkan makanan dari sana. Seketika setelah terdapat makanan yang berlimpah lagi, kembalilah temui saya jika kalian bersedia. Namun, jika kalian tidak ingin kembali, tetaplah di tempat manapun yang kalian senangi." Mereka menuruti anjurannya. Bendahara memiliki seorang pelayan, seorang budak bernama Puna, yang tetap ikut dengannya. Istrinya juga tetap ikut dengannya, begitu pula dengan putranya serta menantu perempuannya, sehingga seluruhnya berjumlah 5 orang. Ketika beras yang dikuburnya ke dalam lubang telah habis, mereka membuka dinding tanah liat, membasahi tanah liat dan bertahan hidup dengan memakan butiran beras yang ditaruh di dalamnya. Sewaktu wabah kelaparan menyebar dan persediaan tanah liat telah habis, istri bendahara menghancurkan tanah liat yang masih berada di dalam dinding hingga berkeping-keping. Membasahinya, mengambil setengah alhaka nasi dari tanah liat, menumbuknya dan mengambil satu nali nasi dari dalamnya. Lalu seraya berpikir, ketika kelaparan melanda, terdapat banyak pencuri. Karena merasa khawatir dengan para pencuri, ia memasukkan nasi ke dalam kendi, menutup kendi itu dan menggali sebuah lubang dan menguburnya ke dalam tanah.
Tatkala bendahara pulang dari melayani kebutuhan raja, ia berkata kepada istrinya, "Istriku tercinta, saya lapar. Apakah ada makanan?" Istrinya bukan berkata tidak ada, malah berkata, "Suamiku, ada 1 nali nasi." "Di manakah itu?" "Saya menggali sebuah lubang dan menguburnya di dalam, karena merasa khawatir dengan para pencuri." "Baiklah kalau begitu, ambil dan masaklah sedikit nasi." "Jika saya menyiapkan butiran beras, maka tidak akan cukup untuk santapan 2 orang. Namun jika saya menanak nasi, maka hanya akan cukup untuk santapan 1 orang. Bagaimanakah saya bisa memasak nasi, suamiku?" Kita tidak dapat melakukan apa-apa kecuali hanya memakan nasi atau mati. Masaklah sedikit nasi. Maka istrinya menyiapkan nasi yang dimasak dan membaginya menjadi 5 porsi dan mengambil seporsi nasi dari dalam dandang ke dalam mangkuk bendahara. Ia menaruhnya di hadapan dirinya. Kala itu di Gunung Gandhamandana, seorang paceka Buddha bangkit dari meditasi jhana. Sewaktu paceka Buddha sedang berada dalam kebahagiaan jhana, rasa kelaparan tidak dialami olehnya. Namun, seketika setelah ia bangkit dari kebahagiaan jhana, rasa lapar yang hebat menyerangnya dan selaput lendir perutnya seperti dibakar api. Maka mereka mencari sebuah tempat untuk memperoleh sesuatu dan pergi ke sana. Orang-orang yang memberikan dharma kepada para paceka Buddha tepat pada hari mereka, para paceka Buddha bangkit dari alam jhana, dapat memperoleh kedudukan sebagai panglima kerajaan ataupun kedudukan tinggi lainnya. Oleh karena itu, ketika paceka Buddha tersebut telah memantau keadaan dunia dengan mata batinnya, beliau berpikir, sebuah wabah kelaparan yang mengenaskan telah melanda Jambudwipa, dan kelima orang di dalam rumah sang bendahara hanya memiliki 1 nali nasi. Apakah orang-orang ini berkeyakinan? Dan akankah mereka memberikan derma kepada saya? Merasa bahwa mereka berkeyakinan dan akan memberikan derma kepadanya, beliau mengambil pata beserta jubah dan pergi menampakkan diri di depan pintu rumah sang bendahara. Ketika sang bendahara melihat paceka Buddha, ia bersuka cita karena ia berpikiran, "Saya menderita wabah kelaparan yang mengenaskan ini karena pada masa lampau saya tidak memberikan sedikit pun derma. Porsi nasi ini hanya dapat membuat saya bertahan hidup selama sehari. Tetapi jika saya memberikannya kepada paceka Buddha ini, maka itu akan bermanfaat bagi pembebasan saya selama jutaan kalpa yang tak terhingga." Dengan pikiran ini di dalam benaknya, ia mengambil mangkuk nasi, menghampiri paceka Buddha, bernamaskara terhadapnya, mengantarnya masuk ke dalam rumah, memberikan tempat duduk untuknya, membasuh kedua kakinya, menaruh kedua kakinya di sebuah sanggahan kaki emas, dan kemudian mengambil kendi nasi dan menuangkan nasi tersebut ke dalam pata paceka Buddha. Sewaktu ia telah menuangkan setengah nasi tersebut ke dalam pata paceka Buddha menutupi pata dengan tangannya. Sang bendahara berkata, "Bhante, kami berlima memiliki 1 nali beras, dan nasi ini disajikan dari beras tersebut. Ini hanyalah seporsi dan tidak mungkin dibagi menjadi 2 porsi. Saya mohon Anda berkenan untuk melimpahkan berkah kepada saya pada kehidupan ini juga. Saya ingin memberikan sebuah nasi ini kepada Anda tanpa tersisa." Dengan perkataan tersebut, ia memberikan semua nasi tersebut kepadanya. Setelah itu, ia menyatakan tekad sungguh-sungguh. "Bhante, dimanapun tempatnya saya akan terlahir kembali, semoga saya tidak akan pernah melihat wabah kelaparan seperti ini lagi. Mulai saat ini juga, semoga saya dapat memberikan beras kepada semua penduduk Jambudwipa. Semoga saya tidak akan perlu bekerja untuk bertahan hidup. Setelah menyapu bersih 1250 lumbung beras saya, setelah membersihkan kepala saya, setelah duduk di depan pintu lumbung beras saya,
Tepat saat saya mengadah ke atas, semoga hujan beras turun dari surga dan mengisi penuh semua lumbung beras saya. Di tempat manapun saya akan terlahir kembali, semoga wanita ini menjadi istri saya, pemuda ini menjadi putra saya, gadis ini menjadi putri saya, dan lelaki ini menjadi budak saya. Istri sang bendahara berpikir, saya pasti tidak akan makan selama suami saya didera rasa lapar. Maka ia pun memberikan porsinya sendiri kepada Paceka Buddha, membuat tekad sungguh-sungguh. Bhante, dimanapun tempatnya saya akan terlahir kembali, semoga saya tidak akan pernah melihat wabah kelaparan seperti ini lagi. Semoga saya memiliki kekuatan dengan sebuah periuk nasi di hadapan saya untuk memberikannya kepada semua penduduk Jambu Dwipa, dan seberapapun banyaknya yang saya berikan selama saya tidak berdiri, semoga periuk ini dapat terisi kembali dengan nasi yang sama banyaknya seperti semula. Semoga lelaki ini menjadi suami saya, pemuda ini menjadi putra saya, gadis ini menjadi putri saya, dan lelaki ini menjadi budak saya. Putra sang bendahara pun juga memberikan porsi nasinya sendiri kepada Paceka Buddha, membuat tekad sungguh-sungguh. Semoga saya tidak akan pernah melihat wabah kelaparan seperti ini lagi. Semoga saya memiliki kekuatan dengan sebuah kantung uang berisi 1000 keping uang di hadapan saya untuk diberikan kepada semua penduduk Jambu Dwipa. Dan seberapapun banyaknya uang yang saya berikan, semoga kantung uang ini tetap terisi penuh. Semoga wanita dan lelaki ini menjadi ibu dan ayah saya. Wanita ini menjadi istri saya, dan lelaki ini menjadi budak saya. Menantu perempuan sang bendahara juga memberikan porsi nasinya sendiri kepada Paceka Buddha, membuat tekad sungguh-sungguh. Semoga saya tidak akan pernah melihat wabah kelaparan seperti ini lagi. Semoga saya memiliki kekuatan dengan sebuah keranjang benih padi di hadapan saya untuk diberikan kepada semua penduduk Jambu Dwipa. Dan seberapapun banyaknya yang saya berikan, semoga benih padi di dalam keranjang tersebut tetap tidak berkurang. Di tempat dimanapun saya akan terlahir kembali, semoga wanita dan lelaki ini menjadi ibu mertua dan ayah mertua saya. Lelaki ini menjadi suami saya, dan lelaki ini menjadi budak saya. Sang budak juga memberikan porsi nasinya sendiri kepada Paceka Buddha, membuat tekad sungguh-sungguh. Semoga saya tidak akan pernah melihat wabah kelaparan seperti ini lagi. Ketika saya mencangkul, semoga 3 galur muncul di samping sini, 3 galur di samping sana, dan 1 galur di tengah, sehingga seluruhnya berjumlah 7 galur dengan lebar masing-masing 1 amana. Meskipun sang budak dapat mencapai kedudukan panglima kerajaan pada hari itu juga dengan tekad tersebut, karena kasih sayangnya terhadap kedua majikannya, ia pun membuat tekad sungguh-sungguh. Semoga wanita ini dan lelaki ini menjadi nyonya saya dan tuan saya. Sewaktu kelima orang tersebut menyimpulkan apa yang hendak mereka katakan, Paceka Buddha berkata, "Semoga tercapai," dan mengucapkan pernyataan terima kasih dalam bentuk bait-bait yang layaknya untuk seorang Paceka Buddha. Lalu sambil berpikir, adalah kewajiban saya untuk memuaskan keinginan para makhluk hidup ini. Beliau menyerukan, semoga para makhluk ini melihat saya hingga saya tiba di puncak gunung Gandhamadana. Beliau lantas terbang melesat ke udara dan mereka semua berdiri sambil memandangnya. Setelah tiba di gunung Gandhamadana, beliau membagi nasi tersebut kepada 500 Paceka Buddha. Nasi tersebut mencukupi kebutuhan mereka semua dengan kekuatan kesaktiannya. Kelima orang itu tetap berdiri dan menyaksikan. Ketika siang hari telah berlalu, istri sang bendahara mencuci kendi tempat ia memasak nasi, menutupinya dan menyimpannya. Sang bendahara diliputi dengan rasa lapar, berbaring dan tertidur lelap. Pada malam harinya ia bangun dan berkata kepada istrinya,
"Istriku tercinta, saya sangat lapar. Apakah tidak ada lagi gumpalan nasi yang masih tersisa di bagian atas kendi?" Istrinya mengingat secara pasti bahwa ia sendiri telah mencuci kendi itu dan menyimpannya, dan juga mengetahui bahwa tidak ada lagi nasi yang tersisa. Meskipun demikian, ia berkata, "Tidak ada." Sebaliknya, ia berkata, "Saya akan membuka kendi itu dan melihatnya, lalu memberitahukan kepadamu." Setelah berkata demikian, ia bangkit dari duduknya, pergi ke tempat kendi itu disimpan dan membuka tutup kendi itu. Dengan seketika, kendi tersebut telah terisikan nasi yang memiliki harum kuncup melati. Selain itu, nasi memenuhi kendi tersebut hingga mendorong tutup kendi menjadi terbuka. Seketika istri sang bendahara melihat kejadian tersebut, tubuhnya diliputi dengan kegembiraan. Ia berkata kepada suaminya, "Bangunlah suamiku, saya telah mencuci kendi itu, menutupnya dan menyimpannya. Tetapi kini kendi itu telah terisikan nasi yang memiliki harum kuncup melati. Melakukan kebajikan adalah sungguh berharga, memberikan dharma adalah sungguh berharga. Bangunlah suamiku dan makanlah." Setelah berkata demikian, ia memberikan nasi kepada suaminya dan juga putranya. Ketika mereka telah bangkit dari tempat duduk, ia duduk dan makan bersama menantu perempuannya. Setelah itu, ia juga memberikan nasi kepada Puna, sang budak. Walaupun nasi tersebut diambil dari dandang berulang kali, jumlah nasi di dalam dandang tetap tidak berkurang. Seketika sesendok nasi diambil keluar, muncul sesendok nasi lainnya. Pada hari itu, lumbung beras dan tempat penyimpanan lainnya juga terisi penuh lagi seperti semula. Lalu sang bendahara membuat pengumuman berikut di seluruh penjuru kota. "Beras telah muncul di rumah sang bendahara. Biarlah siapapun yang membutuhkan beras datang dan mengambilnya." Kemudian, orang-orang datang ke rumah sang bendahara dan menerima beras. Seluruh penduduk Jambudipa mendapatkan beras dari tangannya sendiri. Sang bendahara pun meninggal dunia, dan setelah mengalami kelahiran dan kematian berulang di alam dewa serta alam manusia, ia terlahir kembali di kota Bhaddiya, di dalam keluarga bendahara pada masa Buddha Gotama. Istrinya juga terlahir kembali di dalam keluarga kaya, dan ketika ia telah dewasa, ia kembali dinikahkan dengan sang bendahara. Dikarenakan kebajikannya pada masa lampau, domba-domba yang telah dijelaskan sebelumnya juga terlahir kembali di halaman belakang rumahnya. Putranya pada masa lampau juga kembali menjadi putranya. Begitu pula dengan menantu perempuannya dan juga budaknya. Bendahara Mendaka dan keluarganya mempertunjukkan kesaktian mereka. Pada suatu hari, sang bendahara memutuskan untuk menguji kekuatan dari kebajikannya sendiri. Lalu ia pun memerintahkan untuk menyapu bersih 1.250 buah lumbung berasnya, membasuh kepalanya sendiri dan duduk di depan masing-masing pintu lumbung berasnya dan mengadah ke atas. Kemudian semua lumbung berasnya menjadi terisi oleh beras ketan dan sejenisnya seperti yang telah dijelaskan. Bermaksud untuk menguji kebajikan dari anggota keluarganya juga, ia pun berkata kepada istrinya, putranya, menantu perempuannya, dan budaknya, "Kalian juga uji kekuatan dari kebajikan kalian sendiri." Maka istrinya pun memakai perhiasan dan di hadapan banyak orang mengukur sebuah periuk nasi, memasak nasi dan duduk di sebuah tempat duduk yang telah disiapkan untuknya di depan pintu, membawa sebuah sendok emas dan berseru, "Biarlah mereka yang membutuhkan nasi silakan mendekat kemari." Dan ia mengisi semua kendi yang diserahkan kepadanya, memberikannya kepada semua orang yang datang. Ia memberikan nasi sepanjang hari, tetapi setiap kali ia mengeluarkan sesendok nasi, jumlah nasi yang sama tetap tersedia. Pada masa lampau, istri bendahara telah menjamu para anggota sangha dari Buddha sebelumnya. Ia juga memegang periuk nasinya dengan tangan kiri dan sendok di tangan kanannya, dan dengan cara yang sama ia mengisi patah para biku dan mendermakan nasi. Alhasil,
pertanda bunga teratai terukir di tangan kirinya, memenuhi telapak tangan kirinya, dan pertanda bulan terukir di tangan kanannya, memenuhi telapak tangan kanannya. Selain itu, ia membawa timba air dan menyaring air untuk para anggota sangha dan berjalan mondar-mandir menuangkan air untuk para biku. Oleh karena itulah, pertanda bulan terukir di kaki kanannya memenuhi telapak kaki kanannya, dan pertanda teratai terukir di kaki kirinya memenuhi telapak kaki kirinya. Oleh sebab itu, mereka memberinya nama Canda Paduma atau rembulan teratai. Putranya juga membasuh kepala sendiri, mengambil sebuah kantung uang yang berisi 1000 keping uang, dan berseru, "Biarlah mereka yang membutuhkan uang silakan mendekat kemari," dan mengisi semua kendi yang diserahkan kepadanya, memberikannya kepada semua orang yang datang. Namun selalu tersisa 1000 keping uang di dalam kantung uangnya. Menantu perempuannya juga memakai perhiasan, membawa sebuah keranjang benih padi, duduk sendirian di halaman rumah, dan berseru, "Biarlah mereka yang membutuhkan benih padi, silakan mendekat kemari." Keranjang tersebut tetap terisi penuh seperti sebelumnya. Budaknya juga memakai perhiasan, memasang yuk pada sapi-sapinya dengan yuk dan tali emas, membawa sebuah tongkat emas, mengoleskan wewangian pada sapi-sapinya, dan mengikatkan kalung bunga pada tanduk sapi-sapinya. Setelah itu ia menggembalakan sapi-sapi tersebut ke ladang dan mulai membajak. Dengan sekali mencangkul, muncullah 7 buah galur, masing-masing 3 buah di satu sisi, 3 buah lagi di sisi lainnya, dan 1 buah di tengah. Demikianlah para penduduk Jambu Dipa mendapatkan nasi, benih padi, emas tempaan maupun bunga bukan tempaan, masing-masing sebanyak yang mereka butuhkan. Penutup kerangka kisah, Bendahara Mendaka pergi menyambut Sang Buddha. Ketika sang bendahara yang sakti ini mendengar kabar bahwa sang guru telah datang, ia memutuskan untuk pergi menyambut sang guru dan meninggalkan rumahnya sendiri. Di tengah perjalanan ia berjumpa dengan beberapa petapa aliran lain yang berkata kepadanya, "Perumah tangga, bagaimana jadinya kamu yang percaya dengan praktik yoga, malah pergi menemui petapa Gotama yang tidak kamu percayai?" Begitulah para petapa aliran lain mencoba membatalkan niatnya. Namun bukan menghiraukan mereka, ia malah pergi dan memberi salam hormat kepada sang guru dan duduk dengan penuh hormat di satu sisi. Kemudian sang guru menyampaikan uraian dhamma secara berurutan. Pada akhir penyampaian uraiannya, sang bendahara mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Lalu ia pun memberitahukan sang guru tentang upaya para petapa aliran lain untuk membatalkan niatnya dengan cara mengucapkan hal yang tidak benar tentang sang guru. Sang guru berkata, "Perumah tangga, orang-orang ini tidak melihat kesalahan mereka sendiri yang sebenarnya sangat besar. Meskipun kesalahan orang lain tidak dapat ditemukan, mereka malah mengatakan bahwa terdapat kesalahan." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut. "Sungguh mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi sulit melihat kesalahan diri sendiri. Jika seseorang menelisik kekurangan orang lain seperti memilah sekam, tetapi malah menutupi kesalahannya sendiri, begitulah seorang penjudi curang menutupi kekalahannya sendiri."